nama aku Anissa Nurmala Putri. Kalian bisa panggil aku Mala. Hai, aku Arin. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Cita. Hai, aku Askia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Risma Nur Jamila. Halo, aku TJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara. Assalamualaikum, nama aku Fanya. Hai, aku Edita. Halo, nama aku Fajri Rahmatillah. Biasanya dipanggil Majri. Hai semuanya, kenalin aku Miranda Ayu atau biasa dipanggil Ayun. Hai, nama aku Kina. Selama 1,5 bulan sejak merebaknya COVID-19 ini. Udah sekitar sebulan. Aku udah di rumah aja sekitar 1 bulan. Aku udah diam di rumah aja dari tanggal 16 Maret 2020. Berarti aku udah diam di rumah aja selama 38 hari. Udah hampir 1 bulan, bahkan 1 bulan lebih. Udah sekitar 1 bulan di rumah aja. Saya sudah tinggal di rumah sekitar 1 bulan lebih 1 minggu. Kalau nggak salah aku ngitung itu udah sekitar 3 minggu atau mungkin nyampe hampir sebulan kali aja. Udah ada sekitar 1 bulanan lebih, hampir 2 bulan sih, atau udah 2 bulan, gak tahu, aku lupa. Pokoknya udah 1 bulan lebih. Aku lupa tanggal berapa. Hey, Sampai hari ini aku udah ngelaksanain kegiatan hashtag di rumah aja selama 40 hari. Sekitar 2 bulanan di rumah aja. Berapa lama ya? Sebenarnya dari kampus tuh libur dari kalau nggak salah bulan Maret, 18 Maret gitu, tanggal segitulah. Berarti sampai sekarang udah sebulan lebih. Kuliah, terus nginep di kosan temen, jajan. Yaitu melakukan kuliah seperti biasa. Kuliah dari setengah 8 sampai jam setengah 5 sore, bahkan sampai jam 5 sore. Tentu aja pasti kuliah, dan kalau nggak salah aku nyempetin buat ngajar. Sehari sebelum di rumah aja. Terus juga kalau nggak salah aku sempet ke rumah ya. Aku udah pasti kuliah dari pagi sampai sore. Terus juga main sama teman SMA, main sama teman kuliah. Terus juga biasa himpunan atau apa gitu. Terus juga yang pasti pacaran. Dan terakhir kegiatan aku sebelum melaksanakan kebijakan ini, aku ngampus seperti biasanya. Aku ketemu banyak orang, aku main dan melakukan aktivitas di luar rumah. Itu kayak biasalah kuliah, terus pulang kuliah biasanya rapat atau enggak main ke kosan orang gitu. Udah sih, nggak ada gitu-gitu aja. Pulang kuliah kayak gitu. Sebelum aku diem di rumah aja, aku sempat COD beli keripik pisang. Udah gitu aku sempat makan ayam crispy di salah satu tempat makan inisial M, belakangnya D. Kegiatan aku sebelum adanya kebijakan untuk di rumah aja yaitu kuliah. Terakhir kuliah sama ngedate. Kegiatanku kuliah di kampus di asrama.
pendapat aku tentang kebijakan di rumah aja. Sebenarnya sih ini udah suatu kebijakan yang bagus ya buat kita gitu, apalagi kan sekarang COVID-19 ini kan udah menyebar di mana-mana gitu, dan udah banyak banget merenggut korban jiwa. Dan ya dengan adanya kebijakan ini, menurut aku ini emang bagus banget gitu, emang bener harus bener-bener dilakuin, karena ya dengan begini pun meminimalisir yang namanya kena COVID-19 ini gitu, dan meminimalisir ke jumlah kematian yang semakin sini makin banyak gitu kan. Gitu. Menurut saya ini udah kebijakan yang cocok untuk di Indonesia, karena kalau misalnya waktu itu kan ada pro kontra, ayo pemerintah ambil kebijakan karantina gitu total. Ya sih waktu itu saya setuju, cuman kalau untuk di Indonesia sepertinya tidak akan memungkinkan, karena keuangan negara kita saja sepertinya tidak akan cukup dan warganya juga, masyarakatnya juga, pendapatannya itu masih banyak yang harian gitu, jadi ya setiap hari harus keluar gitu. Menurut aku pemerintah udah tepat banget ngambil langkah ini. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu kan, virus corona tuh bisa menyebar jika ada kontak langsung dengan ya orang lah, dan kita tuh nggak tahu gitu orang-orang di sekitar kita tuh ada yang terjangkit atau enggak, karena kan virus corona sendiri maksudnya tidak semua penderita corona tuh ada menunjukkan ciri-ciri gitu kan. Nah itu yang bikin takut. Nah maka dari itu dengan adanya kebijakan ini ya orang-orang tuh jadi mengurangi interaksi gitu, dan mengurangi kemungkinan untuk tertular virus tuh jadi lebih kecil kayak gitu. Yay. Kebijakan di rumah aja untuk saat ini tuh tepat diterapkan di Indonesia. Karena apa? Dengan adanya kebijakan ini kita bisa membantu untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19. Setuju banget, karena ini upaya pencegahan penyebaran virus corona. Aku setuju banget, karena menurut aku ini buat kepentingan semua orang, kebaikan semua orang, karena ada orang-orang yang gak bisa di rumah aja berjuang di garis terdepan untuk memerangi COVID-19 ini. Buat kita semua juga, jadi please diem di rumah. Bagus. Jadi aku mendukung kebijakan ini dari pemerintah, karena menurut aku kebijakan ini sangat tepat itu. Ini adalah salah satu tindakan preventif dari pemerintah agar penyebaran virus ini nggak terlalu menyebar secara masif, dan juga untuk mengurangi korban yang terjangkit dari COVID-19 ini gitu. Rumah aja itu bagus, keren, dan efektif juga untuk menghambat bahkan menghentikan penyebaran COVID-19. Pasti akan menimbulkan dampak negatif dan dampak positif bagi seseorang sesuai dengan keadaan kehidupannya. Namun, ayo kita lakukan tetap di rumah saja, karena setidaknya kita sudah berupaya untuk mencegah serta menghentikan pandemi ini. Dengan diam di rumah, maka penyebaran akan berkurang setidaknya. Dan menurut aku, jika disangkut pautin sama COVID-19 ini, kebijakan di rumah aja itu baik ya buat pemerintah. Cuman pemerintah juga harus kayak lebih memperhatikan lagi masyarakat Indonesianya, karena masyarakat di Indonesia tuh nggak semuanya ya bekerja di kantor dan bisa membawa pekerjaannya buat dikerjakan di rumah secara online, karena ada kayak pedagang sama tukang gojek itu kan gak mungkin ya mereka buat kerja di rumah aja gitu. Pendapat aku mengenai kegiatan di rumah aja itu harus ditepatin pasti ya sama semua orang, soalnya keadaannya emang gini terus biar bisa cepet berakhir COVID-19-nya. Menurut aku kan itu adalah upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 yang lebih banyak lagi,
Jadi upaya di rumah aja ini tuh bukan untuk melindungi diri sendiri, tapi memang untuk melindungi orang-orang di sekitar kita juga, dan untuk melindungi orang-orang banyak dari penyebaran COVID-19. Mungkin ada beberapa orang yang gak bisa diem aja di rumah karena profesi mereka dan juga kepentingan mereka yang gak bisa mereka tinggal. Tapi buat orang-orang yang keluar rumah gak jelas cuma nongkrong-nongkrong doang, please kalau misalnya kalian pengen ini semua cepet selesai, please diem di rumah, bantu tenaga medis yang berjuang di luar sana dan pihak-pihak lain. Dan gak akan rugi kok diem di rumah doang buat jaga diri dan keluarga kita. Banyak orang-orang yang keluar karena satu dan lain hal, mereka nggak diem di rumah aja karena mereka masih punya tanggung jawab di luar sana. Dan menurut aku sih, ya aku tidak bisa menyalahkan mereka yang keluar karena mereka masih punya tanggung jawab di luar sana. Cuman yang sangat disayangkan adalah ketika orang-orang keluar dan tidak ada kepentingan apa-apa. Menurut aku sih, ya tolong dong gitu, kita semua lagi sama-sama berjuang gitu, sama-sama melawan. Jadi tolong, apa susahnya sih diem di rumah, meskipun sangat membosankan, tapi ini akan lebih cepat berakhir ketika kita nurut gitu sama peraturan-peraturan yang diterapkan, sama himbauan-himbauan yang diberikan sama pemerintah gitu. Tolong jangan bebal gitu, karena aku tahu, kita semua tahu pemerintah memberikan anjuran kepada kita untuk stay at home itu adalah yang terbaik. Ketika kita menaati peraturan pemerintah, maka akan semakin cepat pula virus ini enyah dari negara kita. Kita contoh Korea Selatan. Warga Korea sangat taat terhadap pemerintahnya. Ketika pemerintah mengatakan untuk mereka stay at home, maka mereka menjalankannya dengan baik, sehingga virus itu pun cepat lenyap dari negara mereka. Jadi seharusnya kita bisa melakukan hal yang sama. Please jangan dulu egois, karena ini bukan cuman kamu yang dirugikan, ini bisa semua, bahkan keluargamu, orang terdekat-terdekatmu. Jadi ikuti dulu lah kerjasama dengan pemerintah, dengar apa arahan apa yang harus kita lakukan, janganlah dibantah gitu. Menurut aku, kenapa sih kalian gak bisa taat? Apa yang bikin kalian tuh gak bisa taat sama peraturan ini? Soalnya ini bukan cuma buat kalian doang, ini juga buat kita semua. Terus kalau misalnya yang rugi, bukan rugi kalian doang, tapi ngerugiin banyak pihak. Dan untuk orang-orang di luar sana yang belum menerapkan di rumah aja dan yang masih keluar rumah tanpa ada kegiatan yang emang urgent, penting banget gitu, dan ya sebaiknya di rumah aja. Kalau misalkan emang kalian masih bandel keluar rumah tanpa ada kepentingan, coba deh pikir-pikir lagi, kalian pulang gimana kalau membawa virus. Jadi ya, selain menjaga kesehatan untuk diri sendiri, ingat juga kesehatan untuk orang-orang sekitar kalian. Kalau menurut aku yang perlu disampaikan ke mereka belum menaati peraturan di rumah aja, buat kalian yang emang gak penting-penting banget keluar rumah, ya mending gak usah lah, dibandingkan kalian keluar rumah nanti malah kena virusnya, terus jatuhnya malah ya niatnya kayak, aduh aku bosen pengen keluar, aku pengen main, pengen nongkrong sama teman-teman aku, pengen ketemu pacar aku, or anything else like that. Menurut aku lebih baik kamu tahan ego kamu buat nongkrong, buat ya main-main keluar rumah. Menurut aku lebih baik ditahan kalau emang itu nggak penting-penting banget. Karena kalau misalnya kamu udah terkena virus itu, ya alhamdulillah kalau misalnya kamu bisa sembuh. Tapi kalau misalnya kamu nggak bisa sembuh, ya kamu emang seneng-seneng, tapi di akhirnya ya kamu menderita. Lebih baik kamu diem di rumah aja, dan nanti setelah semuanya normal, kamu bisa keluar rumah, terserah kamu, pemerintah nggak akan ngelarang, dan orang-orang juga nggak akan ngehujat kamu kalau misalnya saat si virusnya udah reda. Terima kasih. Kepada semua orang yang belum menaati peraturan mengenai tetap di rumah saja, ayo kita lakukan sekarang juga untuk tetap di rumah saja.
setidaknya kita sudah berupaya untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini. Serta ayo kita lindungi keluarga, diri sendiri, dan orang sekitar dengan tetap di rumah saja. Atulah please gitunya, ya Allah. Urang mah tinggal cicing gitu di imah. Tinggal diam di rumah. Teu kudu kerjaan naon teu kudu, kecuali untuk orang-orang yang memang kebutuhannya ya bisanya mereka kerjanya per hari gitu. Jadi ya nggak bisa kalau di rumah ya, kecuali kalau orangnya kayak gitu. Untuk orang-orang kita yang maksudnya tercukupi lah gitu untuk di rumah aja, please cicing di imah, ame virusnya ternyebar. Lamun misalnya kita keluar terus virusnya terus menyebar makin lama gitu ya, peraturan di rumah aja ini tidak akan berhenti. Dan untuk kalian yang belum mentaati peraturan ini, please dengan sangat taati, diem di rumah aja. Kalau misalnya gak penting-penting banget, gak usah keluar rumah. Karena hal ini tuh bukan hanya menyangkut keselamatan diri kita, tapi juga keselamatan banyak orang. Buat orang-orang yang masih keluyuran, nggak puguh mau ngapain, nggak benar mau ngapain, yang nggak punya kepentingan yang benar-benar penting, kataku please ini mah diem di rumah aja, lakuin hal-hal yang berguna di rumah. Masih banyak kok kegiatan yang bisa kalian lakuin di rumah daripada keluyuran gak jelas dan menyebarluaskan penyakit yang ada gitu. Kalaupun kalian yang kena, kalian sendiri yang bakal ribet, kalian sendiri yang bakal sakit sendiri, dan malahan nambah korban jiwa yang ada gitu. Jadi please ini mah diem di rumah, lakuin hal-hal yang berguna lah di rumah juga, pasti ada apa gitu, bantuin orang tua kayak atau menyalurkan hobi kalian. Pokoknya jangan keluar rumah, diem dulu sampai COVID-19 ini hilang.